Kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu tentang teori-teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Mohon nanti kalau ada masalah dengan koneksi internet saya, suaranya putus-putus atau slide-nya hilang, nanti tolong diinterupsi dan infokan langsung ke saya ya. Langsung interupsi, Pak, suaranya putus-putus atau slide-nya hilang, misalnya begitu ya. Oke, ini materi kita sebelum kita middle test ya. Jadi bisa saya katakan bahwa materi ini sebenarnya rangkuman dari materi-materi kita sebelumnya tentang hukum Islam di Indonesia, khususnya di minggu kemarin tentang kedudukan hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia. Jadi kesimpulannya ada pada materi kita hari ini. Minggu lalu masih berbicara secara umum tentang hukum Islam dan pemberlakuannya di Indonesia. Kita sebelumnya berbicara tentang sejarah hukum Islam di Indonesia mulai dari zaman kerajaan, kemudian VOC, kolonial Belanda, kemudian kemerdekaan, pasca kemerdekaan dan lain sebagainya. Nah, ini bisa saya katakan sebagai kesimpulan dari bagaimana sih penerapan hukum Islam di Indonesia selama ini sejak sebelum kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan. Baik, kita mulai ya. Nanti kita akan lihat ada banyak teori-teori yang dimunculkan. Jadi teori itu tidak hanya nanti sekedar teori ilmiah yang dilakukan secara objektif, tapi ternyata nanti teori-teori tersebut juga ada muatan politik. Jadi ada rekayasa ilmiah juga sengaja yang dibuat untuk kepentingan politik tertentu, khususnya nanti yang dilakukan oleh Belanda. Nah, kita akan lihat sama-sama ya. Baik, kita mulai. Untuk teori yang pertama ini tadi sempat sudah dibahas dan disinggung oleh teman kita Nurul ya. Teori Recepti in Complexu. Jadi ini teori yang digagas oleh Ludwig ya, William Christian van der Burg ya. Lahir 1845 sampai 1927. Dia punya buku yang mendukung teori ini, The Beginselen van het Muhammadisch Recht. Intinya ini hukum-hukum Muhammad, kata dia hukum Islam itu hukum Muhammad. Meskipun nanti banyak orang yang mengkritik hukum Islam itu bukan hukum Muhammad. Hukum yang dibuat oleh Nabi Muhammad itu hukum yang dibuat oleh Allah yang kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad. Maka orang banyak nanti tidak setuju bahwa ini bukan agama Nabi Muhammad, ini bukan hukum Muhammad, tapi ini hukum Tuhan yang disampaikan oleh Allah. Kalau orang-orang barat kan tidak menerima konsep Tuhan itu, makanya mereka sebut ini adalah hukumnya Muhammad. Tapi kita lihat ya bagaimana teori yang dimunculkan oleh William Christian van der Burg ini. Jadi menurut teori ini bahwa bagi seorang Islam, ya, seorang Muslim berlaku penuh hukum Islam sebab mereka telah memeluk agamanya meskipun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Nah, ini saya kira adalah pendapat maupun teori ilmiah yang sangat objektif yang disampaikan oleh Ludwig William Christian van der Burg ya. Jadi dia melihat fakta di lapangan bahwa memang ternyata masyarakat Indonesia sejak VOC datang, ini masanya VOC ya, maupun sebelum VOC datang, ternyata Islam itu sudah menjadi gaya hidup, sudah menjadi aturan dan hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Dia seperti living law ya. Jadi hukum yang hidup di masyarakat itu adalah hukum Islam, khususnya bagi orang-orang Islam ya. Dan dia akui itu. Meskipun kata dia dalam pelaksananya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Nah, ini maksudnya apa? Dia akui juga hukum Islam yang berlaku itu tidak sebagaimana sebagaimana hukum Islam yang diterapkan oleh masa Nabi dan sahabat. Tapi ada penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan ini terjadi nanti karena ada dialog dengan adat istiadat masyarakat. Tapi sumber intinya, bahan bakunya tetap hukum Islam. Yang dimaksud penyimpangan-penyimpangan itu diantaranya itu ya. Memang ada beberapa tulisan-tulisan, teman-teman nanti bisa mencek. Ternyata banyak memang khususnya pada persoalan-persoalan hukum keluarga ya, dan juga ada sebagian hukum pidana nanti tidak sama persis dengan hukum Islam. Ada sedikit semacam penambahan-penambahan atau pengurangan atau ada kreasi dari masyarakat pada saat itu dalam memahami ajaran Islam. Misalnya juga yang menarik pada masa kerajaan itu pada hukum pidananya ya. Kalau kita tahu kan pencuri itu dalam hukum Islam itu dihukum potong tangan kan begitu.
Tapi ternyata pada prakteknya pada masa-masa kerajaan itu tidak selamanya dihukum potong tangan. Ada yang dipotong katanya bagian-bagian yang tidak tangan, jadi kaki. Tangannya masih ada tapi kakinya yang dipotong. Seharusnya kan kalau menurut hukum Islam potong tangan dulu, nanti kiri dan kanannya, kemudian baru kakinya. Enggak, ada yang langsung dipotong kakinya. Jadi ada kreasi seperti itu. Bahkan seorang pezina, seorang yang memperkosa, itu dipotong kemaluannya. Ada yang dipotong bibirnya, dipotong alat kemaluannya. Itu berlaku pada masa kerajaan Islam saat itu. Jadi ini kan keluar dari hukum pidana Islam sendiri, tapi itu ternyata dilaksanakan pada masa-masa kerajaan Islam. Itu tidak ada diajarkan dalam Islam ketika orang berzina atau orang memerkosa itu dipotong alat kelaminnya. Tapi itu terjadi pada masa kerajaan Islam. Nah, ini yang dia maksud sebagai terdapat penyimpangan-penyimpangan penerapan hukum Islam. Tapi secara umum hukum yang berlaku adalah hukum Islam dan itu diakui oleh William Christian van der Burg. Jadi dia adalah tokoh VOC yang diutus VOC, seorang akademisi untuk mempelajari hukum yang berlaku di Nusantara. Nah, jadi teori ini berangkat dari fakta di masyarakat bahwa sebelum kolonial Belanda datang ke Indonesia dengan misi dagang, kerajaan-kerajaan Islam ini telah berdiri dan masyarakat telah memberlakukan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini fakta yang kemudian dia angkat menjadi teori. Dia berusaha untuk objektif selain memang tujuan dia adalah itu tadi, untuk kepentingan VOC. Karena VOC ini baru datang ke Indonesia, mau tidak mau bagaimana caranya agar masyarakat ini mau menerima kehadiran VOC. Mereka ingin menjajah, mereka ingin mengambil hasil rempah-rempah pribumi, tapi gimana caranya agar diterima oleh masyarakat. Nah, mau tidak mau mereka berusaha untuk menerima kebiasaan masyarakat pada saat itu. Maka menurut Van der Burg, hukum yang diterapkan di Nusantara pada saat itu adalah hukum Islam bagi orang Islam. Maka kita harus turuti itu. Kita akui itu. Jangan sampai diotak-atik. Kalau mengotak-atik itu nanti akan terjadi perlawanan yang sangat luar biasa. Khususnya orang-orang Islam. Karena pada saat itu Islam sangat mendominasi di Nusantara. Nah, dengan berpegang pada teori tersebut, kata Van der Burg, bahwa pengadilan agama itu sudah seharusnya ada dan berwenang dalam urusan-urusan hal-hal yang berhubungan dengan hukum perkawinan, hukum kewarisan Islam. Dia melihat di beberapa wilayah itu ada semacam pengadilan agama, meskipun namanya bukan pengadilan agama, ada mahkamah syariah misalnya di Aceh. Kemudian di daerah Banjar itu ya dikenal dengan Karapatan Kadi dan lain sebagainya. Semacam pengadilan agama. Nah, makanya menurut dia harus ada pengadilan agama yang berlaku di beberapa tempat atau di seluruh tempat di Nusantara. Karena umat Islam itu mereka sangat kuat, sangat teguh dalam menjalankan hukum Islam, khususnya dalam persoalan perkawinan dan kewarisan. Maka harus dikasih wadah. Maka pengadilan agama ini kan dia sebagai institusi yang menegakkan syariat Islam. Nah, itu maksudnya Van der Burg. Maka mau tidak mau kita kasih fasilitas pengadilan agama. Pasti mereka senang. Karena memang hukum yang berlaku adalah hukum Islam. Mau tidak mau kita harus terapkan hukum Islam juga untuk masyarakat muslim. Nah, itu kata Van der Burg kira-kira begitu. Nah, atas teori yang dikenakan oleh Van der Burg ini ternyata punya pengaruh yang sangat besar dalam penerapan hukum Islam di Indonesia. Jadi kita diuntungkan dengan teori Van der Burg ini. Nah, diantaranya apa pada saat itu, pada zaman penjajahan Belanda dijumpai banyak instruksi-instruksi gubernur, jenderal yang ditujukan kepada para bupati agar memberi kesempatan kepada para ulama menyelesaikan perselisihan perdata di kalangan penduduk menurut ajaran Islam. Nah, itu ya. Jadi Islam pada saat itu bisa kita simpulkan sangat berjaya dan penerapan hukum Islam bisa bebas dilaksanakan oleh masyarakat Islam pada saat itu. Nah, itu teori Recepti and Complexu. Ini berlaku pada masa VOC dan pada masa pemerintahan Belanda sempat ini masih berlaku. Jadi diakui hukum Islam itu diterapkan dan diberlakukan untuk masyarakat Muslim yang ada di Indonesia. Itu teori yang pertama. Kita lanjut teori yang kedua ya, yaitu teori resepti ya. Teori yang digagas dan disusun oleh Christian Snoeck-Horgronje. Lahir 1906 sampai 1975. Saya kira teman-teman sudah sangat familiar dengan orang ini, Snoeck-Horgronje ya. Jadi di antara tokoh-tokoh Belanda yang lain, saya kira ini yang paling terkenal. Dan ini sudah sangat populer bagi kita yang mengkaji hukum Islam. Apa teori resepti yang dikenalkan oleh Christian Snoeck-Horgronje itu? Bahwa
menurut teori ini, hukum yang berlaku bagi umat Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi atau diterima oleh hukum adat. Nah, jadi menurut resepsi ini bahwa sebenarnya hukum adat yang ada di masyarakat itu, hukum Islam bisa sih masuk ke dalam hukum adat selama diterima oleh hukum adat setempat. Nah, jadi ini menarik ya, teorinya bisa dibilang kebalikan dari teori resepsi and complexio tersebut. Tapi kita lihat ya, ternyata apa sebenarnya tujuannya hadirnya teori ini, yaitu berupaya untuk mengeliminasi perkembangan legislasi hukum Islam di Indonesia yang tanpa disadari ternyata semakin mengkokohkan eksistensi Belanda sendiri. Jadi ini adalah teori yang sengaja dibuat ya, semacam rekayasa ilmiah untuk menggiring opini masyarakat pada saat itu agar mulai mengakui hukum adat, bukan hukum Islamnya. Nah, ini semacam siasat, semacam taktik politik yang dibuat oleh Belanda dengan mengirim Snokhorgrone untuk mengobservasi, untuk mengamati perilaku umat Islam di Nusantara pada saat itu. Nah, akhirnya dia buat rekayasa ilmiah bahwa teori yang dulu itu salah. Faktanya adalah yang benar menurut Snokhorgrone, yang berlaku di Nusantara bagi masyarakat Islam itu bukan hukum Islam sejatinya, tapi dia adalah hukum adat. Nah, ini ya. Tapi yang jelas teman-teman harus pahami, ini sebenarnya bukan teori ilmiah sebenarnya yang objektif, tapi ini teori yang sengaja disusun untuk siasat tertentu, untuk kepentingan politik Belanda. Nah, berpegang pada teori ini, Belanda kemudian membuat Stadblad ya tahun 1937 nomor 116 yang berisi pencabutan wewenang pengadilan agama untuk menangani masalah waris dan yang lainnya. Perkara ini kemudian dilimpahkan wewenangnya ke pengadilan negeri. Nah, ini yang tujuannya Belanda. Jadi sengaja mereka mulai membatasi pembelakuan hukum Islam yang ada di Indonesia dengan cara membuat teori resepsi. Teori yang berlaku di Indonesia, atau hukum yang berlaku di masyarakat muslim itu adalah hukum adat. Nah, itu yang ingin digagas dia agar apa? Kalau hukum adat, nah maka mereka bisa mengalihkan kepada pengadilan negeri. Bukan lagi pengadilan agama yang mengurusi persoalan-persoalan waris, perkawinan, tapi pengadilan negeri. Nah, itu tujuan mereka ya, untuk menyempitkan penerapan hukum Islam di Indonesia. Nah, muatan pokok teori resepsi ini adalah divide et impera ya. Jadi memang berusaha untuk menghambat dan menghentikan meluasnya hukum Islam dan membentuk konsep hukum tandingan yang mendukung politik pecah belah pemerintahan kolonial. Nah, ini ya, sengaja dipecah belah masyarakat itu agar Belanda bisa menegakkan hukum mereka di Nusantara. Jadi tujuannya. Maka kalau melihat sejarahnya itu kan bahwa Snokhorgrone ini kemudian sengaja dikirim ke Mekah. Kemudian dia mengaku orang Islam, dia masuk Islam, kemudian diganti namanya menjadi Abdul Ghaffar, dan dia pergi ke Mekah untuk naik haji. Naik haji itu tujuannya dia ingin mempelajari dan mengetahui apa sih kegiatan orang-orang Islam yang ada di Mekah itu. Nah, itu karena dia melihat ternyata selain melakukan ibadah haji, efek haji itu luar biasa karena semacam ada jaringan ulama di sana yang mengajarkan berbagai macam keilmuan-keilmuan keislaman. Tidak hanya dari persoalan-persoalan ibadah, agama, tapi juga persoalan-persoalan politik. Nah, ini akan sangat membahayakan bagi Belanda pada saat itu. Karena kalau umat Islam ini punya kekuatan politik yang luar biasa dan mereka ingin bisa menguasai Nusantara, ini berbahaya bagi kolonial Belanda pada saat itu. Maka mereka batasi, khususnya orang-orang yang naik haji pada saat itu dibatasi, tidak boleh banyak, dan pulangnya pun mereka kasih gelar haji. Nah, jadi ada gelar haji bagi orang Indonesia itu dibuat oleh orang Belanda. Tujuannya untuk apa? Untuk menandai, ini loh orang yang sudah ke Mekah, yang kalau ke Mekah ini biasanya dia terpengaruh banyak ajaran-ajaran Islam di sana. Ini bahaya nih, harus diidentifikasi, harus diawasi. Karena kalau ada terjadi perpecahan di masyarakat yang bertujuan untuk melawan Belanda, orang-orangnya tidak jauh dari yang ini nih, yang pernah naik haji. Karena mereka punya keilmuan, keislaman yang mumpuni dan ditakutkan mereka punya kekuatan politik untuk menghancurkan Belanda. Jadi ditandai, ini loh yang haji, ini yang haji, yang haji.
Ya, jadi jangan bangga kalau ada gelar haji, itu sebenarnya adalah buatan orang Belanda untuk menandai siapa saja yang pernah naik haji dan mereka bisa mengawasi. Kalau ada pemberontakan maka sudah tahu nih orang-orangnya, nih itu orangnya yang haji, ini pasti orangnya. Nah, itu tujuan mereka. Nah, jadi ini luar biasa nih teori yang sengaja dibuat propaganda atau rekayasa ilmiah untuk menghancurkan dan membatasi lah pembelakuan hukum Islam di Indonesia pada saat itu. Ini teori resepti ya yang berlaku dan pada saat itu mempengaruhi masyarakat Muslim yang ada di Nusantara. Baik, kita lanjut ya. Teori resepti exit. Nah, ini. Jadi teori resepti ini yang sebelumnya ditawarkan oleh Snoeck-Horgronje berlaku sampai penjajahan Belanda, kemudian Indonesia merdeka sudah hilang. Tapi ternyata nanti ada bau-bau resepti masih ketika Indonesia merdeka. Nah, makanya nanti Profesor Dr. Hazairin ya, 1906 sampai 1975 nanti memunculkan namanya teori resepti exit. Jadi pada tahun 1950, Hazairin di Salatiga memunculkan teori resepti exit. Dalam rapat kerja Departemen Kehakiman tahun 1950, Hazairin berpendapat bahwa hukum Islam diberlakukan kembali di Indonesia. Dan menurut dia, teori resepti yang diberlakukan oleh Snoeck-Horgronje oleh kolonial Belanda pada saat itu sudah exit, sudah keluar, sudah hilang. Mau tidak mau yang diterapkan adalah hukum Islam pada masa kemerdekaan Indonesia. Nah, 3 hal yang menjadi pegangan teori ini. Pertama, teori resepti telah patah, tidak berlaku dan keluar dari tata negara Indonesia sejak berlakunya UUD 1945. Kenapa ada teori ini yang dimunculkan oleh Hazairin, teori resepti exit? Ternyata pada tahun 1948 nanti muncul Undang-Undang tahun 19 ya, yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Dan ternyata hanya 3 institusi peradilan yang diakui dalam undang-undang itu. Peradilan umum, peradilan tata usaha, dan peradilan ketentaraan. Peradilan agama ternyata tidak ada. Wah, ini luar biasa pada saat itu umat Islam gaduhnya luar biasa. Kok pengadilan agama tidak diakui? Padahal pengadilan agama ini sebagai institusi untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia. Kok sengaja dihilangkan? Ada apa ini? Nah, itu makanya muncul kegaduhan yang luar biasa, makanya kemudian Prof. Hazairin menulis tulisan ini tentang teori resepti exit. Dia munculkan fakta dan bukti bahwa teori resepti ini sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Dia melihat pada Undang-Undang nomor 19 tahun 1948 itu, kok ada bau-bau teori resepti ini. Mirip seperti teori yang ditawarkan oleh kolonial Belanda pada saat itu, yang berusaha untuk membatasi wewenang pengadilan agama yang kemudian dimasukkan dalam pengadilan negeri, pengadilan umum. Dan ini terjadi lagi pas kemerdekaan. Nah, maka kemudian beliau munculkan teori ini bahwa sejak Indonesia merdeka dan berlaku Undang-Undang 1945, teori resepti sudah tidak ada lagi. Maka hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya bagi umat Islam, ada hukum Islam. Tapi dia juga toleran ya dengan agama lain, bahwa untuk agama lain, agama Kristen berlaku juga hukum Kristen. Untuk Buddha berlaku juga hukum Buddha. Nah, itu kata dia. Tapi, nah ini tujuannya untuk membela berlakunya hukum Islam di Indonesia. Kedua, sesuai pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 1945, negara Republik Indonesia berkewajiban membentuk hukum nasional Indonesia yang materinya adalah hukum agama. Karena dijelaskan di sana bahwa setiap orang itu kan punya kebebasan untuk menganut kepercayaan dan keyakinan agamanya. Maka atas dasar itu, Indonesia ini harus menganut hukum-hukum agama, termasuk hukum Islam. Karena hukum Islam ini punya kontribusi yang sangat luar biasa sebelum dan setelah kemerdekaan. Maka mau tidak mau, hukum agama itu harus tetap diberlakukan. Bagi orang Islam, hukum Islamlah yang diberlakukan. Maka harus ada pengadilan agama yang bertujuan untuk menegakkan syariat Islam ini. Nah, itu kira-kira alasannya Prof. Hazairin. Ketiga, hukum agama yang masuk dan menjadi hukum nasional tidak hanya hukum Islam tetapi hukum agama lain untuk pemeluk agama selain Islam. Jadi dia berusaha untuk toleran juga. Tidak kemudian bersifat eksklusif hanya bagi orang Islam saja berlaku hukum Islam. Tidak. Kata dia agama lain pun juga berhak untuk menerapkan agama mereka masing-masing. Ya, tapi tidak boleh kemudian dibatasi. Nah, akhirnya dengan adanya teori ini, masyarakat Muslim juga mulai sadar dan bergerak. Akhirnya Undang-Undang tahun
tahun 1948 itu tentang kekuasaan kehakiman itu tidak berlaku, tidak diterapkan di Indonesia, dan ini nanti punya pengaruh besar terhadap perkembangan hukum Islam selanjutnya. Makanya kan saat ini yang di perkuliahan kita sebelumnya kita bisa melihat banyaknya undang-undang yang sangat Islami. Jadi undang-undang zakat, undang-undang infak, sedekah, undang-undang haji dan lain sebagainya itu muncul ya ini gara-gara teori resepti exit ini. Kalau seandainya tidak ada teori ini dimunculkan pada saat itu dan tidak disampaikan bukti-bukti bahwa hukum Islam itu berlaku di Nusantara, maka mungkin negara kita sudah sangat anti dengan agama, khususnya agama Islam. Tapi dengan teori ini kemudian menyadarkan masyarakat Indonesia bahwa oh iya, hukum Islam itu eksis. Dia diterima dan berlaku di negara kita Indonesia. Ini Prof. Hazairin. Kemudian nanti beliau diangkat sebagai pahlawan ya, karena kontribusi beliau yang sangat luar biasa. Beliau selain juga tokoh agama, beliau juga politisi. Beliau adalah menteri ya, menteri dalam negeri kalau tidak salah pada masa Soekarno. Beliau kemudian diangkat menjadi pahlawan. Nah itu teori resepti. Nah baru setelah itu muncul teori-teori yang lain yang mendukung teori resepti exit yang ditawarkan oleh Prof. Hazairin. Di antaranya adalah teori resepti contrario yang disampaikan oleh Sayuti Talib ya. Jadi teori ini dikembangkan oleh Sayuti Talib, seorang pengajar luar biasa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dia menulis buku tentang Receptio Contrario, hubungan hukum adat dan hukum Islam. Jadi ini mendukung teori resepti exit yang ditawarkan oleh Hazairin. Teori ini hadir sebagai respon dari teori resepti yang kok ada bau-baunya mulai muncul lagi di Indonesia, yang dinilai sebagai alat rekayasa pemerintah kolonial Belanda yang bertujuan untuk menghambat kemajuan hukum Islam. Nah, menurut teori ini negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 seharusnya orang-orang yang beragama Islam harus taat kepada hukum agamanya. Kemudian hukum adat bisa berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Nah, ini dia kebalikan dari teori resepti Snok-Horgronya. Kalau teori resepti Snok-Horgronya, hukum Islam itu bisa berlaku kalau diterima oleh hukum adat. Loh, kata Sayuti Talib kebalik, itu salah. Yang benar itu adalah hukum adat itu bisa diterima selama dia tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jadi yang berlaku itu adalah hukum Islam di masyarakat. Hukum adat selain hukum Islam itu bisalah diterima selama dia tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri. Nah ini menurut saya keyakinan kita juga yang benar ya sebagai seorang muslim. Bahwa yang kita jalankan selama ini adalah hukum Islam. Tapi kita tidak menolak hukum adat selama hukum adat itu dia tidak bertentangan dengan syariat-syariat Islam. Gitu ya. Maka yang terjadi di masyarakat dalam perkawinan di Banjar misalnya ada bemadi mandi, ada mengantar jujuran dan lain sebagainya, itu hukum adat. Tapi dia bisa diterima dalam hukum Islam selama dia tidak bertentangan. Jadi yang utamanya itu adalah hukum Islamnya, bukan hukum adatnya. Kalau oleh Snok-Horgronya dibalik sama dia. Hukum Islam itu bisa diterima selama dia diresepsi oleh hukum adat. Nah itu sengaja dia balik-balik ya, dia putar balikan untuk menggiring opini masyarakat pada saat itu untuk meninggalkan hukum Islam secara perlahan. Tapi dengan teori resepti contrario orang mulai sadar, oh iya, yang benar itu adalah hukum Islam yang berlaku. Hukum adat itu bisa diterima selama dia tidak bertentangan dengan hukum Islam. Nah kemudian yang terakhir adalah teori eksistensi ya. Ini teori yang digagas oleh Tianto ya. Dia menulis buku Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan. Nah, ada beberapa buku yang lain yang di sana dia menyisipkan teori eksistensi ini. Dia pernah menjabat sebagai peneliti bidang agama pada Balitbang, Depak RI, dan sebagai dosen mata kuliah hukum adat pada IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, apa yang ingin disampaikan oleh teori eksistensi ini? Jadi teori ini dibangun atas 3 argumen. Pertama, hukum Islam itu merupakan bagian integral dari hukum nasional Indonesia. Kita kemarin sudah mengkaji bahwa bahan baku hukum nasional itu ada 3 kan ya. Hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat. Itu kita akui bersama. Dan hukum Islam itu tidak bisa kemudian kita singkirkan, kita jauhkan. Kenapa? Karena dia adalah bahan bakunya hukum nasional. Keberadaan, kemandirian, kekuatan, dan wibawanya diakui oleh hukum nasional dan diberi status hukum nasional. Nah itu yang disampaikan oleh
Ihtianto ini dalam teori eksistensinya, bahwa mau tidak mau hukum Islam itu harus diberlakukan. Itu harga mati. Kedua, norma-norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional di Indonesia. Nah, ini jelas. Dan terbukti kan di beberapa waktu yang lalu ada kemudian itu kan ada HIP itu ya, yang haluan ideologi Pancasila itu kan kemarin ditolak ya undang-undang itu. Kenapa? Karena ini berbau komunisme. Dia berusaha untuk menghilangkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Pancasila itu kata dia kemudian dikerucut lagi menjadi gotong royong. Nah itu kan sangat komunisme sekali. Tidak memunculkan ketuhanannya, tidak memunculkan agamanya. Nah itu yang kemudian ditentang oleh para ulama di Indonesia. Akhirnya kan HIP itu kemarin tidak jadi kan, disahkan. Kemarin juga tentang ini ya, Perpres Presiden tentang investasi yang baru yang 2021 kemarin tentang investasi miras, bahwa miras itu bisa diproduksi di daerah-daerah tertentu. Nah ini juga ditolak luar biasa oleh ulama-ulama di Indonesia. Ini maksudnya Islam itu sebagai norma hukum yang berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional. Undang-undang yang disahkan itu tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Termasuk yang kemarin itu yang perpres tentang investasi, maka ditolaklah itu karena itu sangat bertentangan dengan hukum Islam dan juga memang bertentangan dengan fitrahnya manusia. Masa kemudian miras itu bisa disebarluaskan? Meskipun itu wilayah-wilayah yang bukan Islam, yang Kristen juga, yang mereka tidak masalah dengan miras, tapi tetap saja dalam kajian apapun, baik kajian agama maupun kajian ilmiah, namanya miras, namanya minuman keras itu merusak otaknya. Dan banyak kejahatan-kejahatan itu yang disebabkan oleh miras, oleh minuman-minuman keras. Mau tidak mau itu harus ditolak. Nah itu akhirnya kan dicabut. Dan ada banyak lagi nanti yang undang-undang yang ingin berlaku kemudian tidak jadi karena terhalang oleh syariat Islam. Ketiga, hukum Islam sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional. Nah, ini jelas sekali ya. Tadi sudah saya sampaikan bahan baku hukum nasional itu ada 3. Hukum Islam salah satunya. Kemudian banyak juga undang-undang yang berisi tentang hukum Islam. Maaf ya, agak pilek hari ini. Nah, jadi banyak undang-undang hukum tentang zakat, kemudian infak, sedekah, haji. Bahkan ini kan sebentar lagi puasa. Puasa kita itu kan bahkan difasilitasi oleh pemerintah. Ada sidang isbat nanti kan yang menetapkan kapan jatuhnya puasa itu juga pemerintah. Jadi Indonesia ini sangat islami, kata Ihtianto dan oleh para tokoh-tokoh yang lain, sangat islami. Jadi mengislamkan Indonesia itu adalah sesuatu yang tahsilul hasil. Artinya ini sesuatu yang sia-sia. Buat apa? Indonesia ini sudah bersyariat. Sudah banyak syariat Islam yang diakomodir dalam hukum nasional. Nah ini maksud mereka ya. Bahwa jangan sampai teman-teman mau termakan ya, hasutan doktrin-doktrin yang menyebut bahwa hukum Islam di Indonesia ini tidak berlaku lah, hukum Islam dikucilkan dan sebagainya. Karena itu akan menghadirkan cikal bakal teroris-teroris yang baru. Jadi doktrin ya teroris itu yaitu mereka sengaja mengkompori orang-orang yang mau belajar Islam. Rata-rata teroris itu adalah mereka yang sebelumnya tidak pernah belajar Islam, kemudian ada perasaan ingin belajar Islam. Jadi ingin menemukan jati diri, tapi salah ketemu guru. Gurunya orang-orang yang keras itu. Caranya gimana? Mereka hasut lah, mereka provokasi lah, mereka kasih pengaruh lah bahwa hukum Islam ini bahwa hukum Islam ini dibatasi di Indonesia, bahwa hukum Islam ini tidak berlakukan, itu salah. Kalau teman-teman belajar teori-teori ini, teori eksistensi, teori resepti exit, teori resepti contrario, jelas bahwa sebenarnya hukum Islam ini adalah bahan bakunya hukum nasional. Pancasila itu pasti ya, yang menyusun itu adalah orang Islam. Itu kan pasti. Tidak mungkin agama-agama lain itu merumuskan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu satu-satunya hanya diusulkan pasti oleh orang-orang Muslim. Karena agama yang lain itu tidak punya konsep tentang ketuhanan yang Esa itu kan. Kristen, mereka punya konsep Trinitas. Tidak mungkin mereka memunculkan ketuhanan yang Maha Esa. Buddha apalagi. Buddha itu kan bahkan dianggap sebagai agama yang tidak bertuhan. Meskipun mereka oleh orang-orang Buddha ya mereka bertuhan sebenarnya. Tapi mereka tidak mau berbicara banyak tentang Tuhan, kata mereka. Semakin Tuhan itu dijelaskan, semakin Tuhan itu kemudian dikasih konsep, itu semakin blunder, kata mereka. Semakin ngawur nanti. Pasti nanti akan membentuk
Tuhan yang personal. Mereka tidak ingin Tuhan itu personal, ada wujudnya, ada barangnya. Tuhan itu ya sudah mengejawantah, sudah bertajali pada alam semesta. Itu orang-orang Buddha pemahaman seperti itu. Sehingga mereka tidak terlalu ribet dengan konsep ketuhanan. Agama Cina apalagi, Cina kan baru masuk kemarin pada masa Gus Dur baru diberlakukan. Cina itu mengenal banyak dewa, termasuk Hindu juga. Hindu itu kan agama politeisme sebenarnya. Agama yang menganut banyak Tuhan, banyak dewa-dewa itu sudah mafhum. Jadi Pancasila sebagai ideologi negara itu semuanya bahan bakunya adalah hukum Islam. Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu kan Qul huwallahu ahad. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu kan jelas. Innallah ya'murukum bil adli wal ihsan. Itu kan mirip sekali ayatnya. Innallah ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah itu menyuruh kalian untuk berlaku adil dan berbuat baik, kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia itu kan jelas juga ayatnya. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'anakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Persatuan Indonesia. Kita disuruh untuk mengenal satu sama lain. Kemudian permusyawaratan, ya. Sila yang keempat itu kan wasyawirhum fil amr. Kita disuruh untuk bermusyawarah dalam setiap kegiatan, dalam setiap hal. Permusyawaratan itu dari Al-Qur'an. Kemudian keadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Itu sila kelima itu adalah tujuannya Islam, maqasidus syariah, bahwa keadilan untuk seluruh umat manusia. Kalau dalam lingkup negara ya seluruh untuk rakyatnya keadilan. Itu semuanya diambil dari Islam semua, tidak ada yang bertentangan. Dan undang-undang pun yang berlaku dan bisa diresmikan, ditetapkan itu setelah disaring oleh hukum Islam. Jadi hukum Islam ini jelas, nyata, berlaku dan eksis di Indonesia. Nah, kira-kira itu ya kesimpulan yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Baik, pas ya, kurang lebih 30 menit. Ya, hampir presentasinya 30 menit. Baik teman-teman semua, saya kira cukup ya untuk presentasi atau penyampaian materi saya pada hari ini tentang teori-teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Untuk selanjutnya sesi diskusi dan tanya jawab mungkin kita lanjutkan di sesi diskusi di WA Group ya. Sepakat ya teman-teman semuanya ya. Sepakat Bang. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya atas kehadirannya. Ini informasinya cukup banyak, cukup lengkap, sudah 25 orang, mungkin 1-2 yang tidak hadir. Saya lihat tadi mungkin ada yang sudah keluar. Oke, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi teman-teman dan sudah mau menyimak presentasi yang sudah saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan atau diskusi bisa kita lanjutkan di grup WA ya. Terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya. Kita tutup di pertemuan kita di Google Meet ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.